Jarak keesokan harinya, aku merindukanmu, ucap Alfian di ujung telepon. Aku juga, oh iya, hari ini aku akan pergi ke rumah ibu, diantar Kak Ahmad, aku akan menginap di sana beberapa hari. Baguslah, ibu dan ayah pasti senang kamu menginap di sana. Keduanya terus berbincang, saling bertukar cerita dan mencurahkan kerinduan hingga setelah beberapa saat mereka menyudahi pembicaraannya. Setelah mengucap salam, Aisyah menutup telepon. Dia lalu berjalan keluar kamar. Aisyah berjalan menuju dapur, melihat kedua kakaknya sedang sibuk memasak. Dia lantas bermaksud untuk membantu namun mereka segera melarangnya. Sudah, kamu istirahat saja, ucap Lela sambil menggiring Aisyah untuk keluar dapur. Lebih baik kamu panggil Umi dan katakan jika sebentar lagi sarapan akan siap, ucap Lela lagu sambil menunjuk kamar Umi. Aisyah lalu berjalan menuju kamar ibunya. Setelah mengetuk, dia membuka pintu kamar, melihat Umi yang masih berada di atas sajadahnya. Dia lalu menghampiri sang ibu. Dengan perlahan Aisyah duduk di samping Umi, yang terlihat khusyuk berdoa sambil memejamkan mata dan sebelah tangan yang memegang tasbih. Aisyah lalu memeluk ibunya, sambil menyandarkan kepalanya di pundak sang ibu. Dia semakin mengeratkan pelukannya. Umi membuka matanya. Dia lalu memegang kepala putrinya dengan lembut. Ya Allah, Engkaulah yang maha melihat isi hati manusia, termasuk itu ibuku. Jika Engkau melihat dirinya berlumur dosa, maka ampunilah dia. Jika Engkau melihatnya dalam keadaan bersedih, aku mohon gembirakanlah hatinya. Jika Engkau melihatnya dalam keadaan resah dan bimbang, hamba mohon hilangkanlah kebimbangannya, jauhkanlah keresahannya dan permudahlah urusannya. Jika dia dalam keadaan lelah karena anak-anaknya, hamba mohon padamu ya Rab, sampaikanlah berita gembira padanya tentang pahala dan ganjaran yang besar telah menunggunya, ucap Aisyah sambil menitikkan air matanya. Amin, jawab Umi berkali-kali, lalu mengecup kening putrinya dengan penuh kasih sayang. Aisyah mengangkat kepalanya, melihat Umi yang matanya telah berair. Umi, aku tahu kepergian Abah membuat beban Umi bertambah. Kini Umi menjadi satu-satunya tumpuan dari segala masalah dan keluh kesah kami. Tapi percayalah Umi, kami anak-anakmu tak ingin membuatmu sedih dan gundah. Sebisa mungkin kami hanya ingin membahagiakanmu karena kini hanya Umilah satu-satunya sumber keberkahan kami di dunia ini. Umi mengangguk, dia membelai wajah Aisyah. Umi tahu itu nak. Umi tahu jika semua anak Umi tak akan membuat Umi susah, ucapnya sambil terisak. Lalu apa yang Umi pikirkan? Umi memandang wajah Aisyah. Dia lalu menceritakan kegundahan hatinya, kegelisahan akan ketakutannya jika salah mengambil keputusan tentang ketiga saudarinya yang belum menikah, beberapa lamaran untuk kedua kakakmu juga adikmu. Umi dan kesemua kakak laki-lakimu merasa bingung untuk memilih mana yang terbaik untuk saudari-saudarimu. Karena mereka menyerahkan semuanya pada kami, Umi bingung. Umi takut jika memilihkan jodoh yang salah lagi untuk mereka. Aisyah kini mengerti kegundahan hati yang tengah dirasakan sang ibunda. Umi merasa trauma atas kejadian yang telah menimpa kedua putrinya, tak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Umi, semoga kali ini Allah memberikan jodoh yang baik untuk mereka. Aku tahu jika Umi tak akan salah memilih. Firasat seorang ibu sangat tajam. Gunakan itu Umi, karena seorang ibu selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Di tengah seminar yang sedang berlangsung, Alfian sedikit merenung sambil memainkan ponselnya. Melihat berulang kali pesan dari Aisyah padanya yang selalu mengingatkannya untuk tidak telat makan dan salat. Alfian tersenyum sendiri, ketika dia melihat di galeri foto-foto sang istri yang sudah amat sangat dirindukannya walaupun baru berpisah selama 2 hari saja. Hei, Alfian kaget ketika temannya yang duduk di sebelahnya menyenggol lengannya.
dia segera menyimpan ponselnya, tak ingin orang itu melihat foto Aisyah yang tidak mengenakan cadar. Alfian lalu melihat temannya. Dia melihatmu terus. Bayu menunjuk seseorang yang duduk cukup jauh dari mereka. Siapa lagi kalau bukan pengagum beratmu semenjak kita kuliah? Alfian kembali menyandarkan tubuhnya. Tampak tak tertarik. Katanya dia belum menikah. Ucap temannya lagi. Itu urusannya, bukan urusan kita. Bayu langsung melihat wajahnya. Itu urusanmu karena tampaknya dia masih jatuh cinta padamu. Alfian tak menjawab. Dia memperhatikan kembali narasumber di depannya yang sedang berbicara. Beberapa saat kemudian, jam makan siang tiba. Selesai melaksanakan salat zuhur, Alfian berjalan menuju tempat di mana makan siang telah dihidangkan. Setelah mengambil makanan, Alfian memilih untuk duduk di meja yang kosong. Baru saja dia duduk, tiba-tiba dia dikagetkan oleh Indira. Orang yang tadi dibicarakan temannya telah duduk di sampingnya. "Alfian, apa kabar?" tanya Indira sambil menyimpan piring makannya di atas meja. "Baik," jawabnya melihat wajah Indira sekilas, kembali melihat makanan di piringnya. "Katanya kamu sudah menikah." "Wah, selamat ya, semoga kamu berbahagia dengan Anita," tanya Indira berbasa-basi. "Bukan Anita, aku tidak menikah dengannya." Indira terlihat kaget sejenak, namun kemudian dia tersenyum senang. "Oh ya, aku tak percaya jika hubungan kalian tak berlanjut sampai ke pernikahan." Indira tersenyum sendiri. Alfian tak menjawab. Dia fokus memakan makanannya. "Wanita itu pasti istimewa," ucapnya lagi sambil memainkan sendok di tangannya melihat Alfian di sampingnya. Alfian lagi-lagi tak menjawab. Dia hanya tersenyum sambil mengiyakan perkataan Indira di dalam hatinya. Sejurus dia mengingat istrinya membuatnya kembali merindukan Aisyah. Alfian segera menghabiskan makanannya, karena selain dia merasa risih harus makan satu meja dengan seorang wanita, dia juga ingin segera menghubungi Aisyah. Lain halnya dengan Indira yang makan dengan santai sambil sesekali melirik Alfian di sampingnya. Dalam hati dia terus mengagumi sosok pria yang sudah sejak dulu dikaguminya. Selain ketampanannya, kini Alfian tampak sangat berkarisma dan berwibawa, semakin membuatnya terpesona. Setelah selesai makan, Alfian mengambil ponselnya. Dia lalu menghubungi Aisyah. Sambil menunggu jawaban telepon istrinya, Alfian beranjak dari duduknya. Tapi dengan cepat Indira menahannya. Memegang tangannya membuat Alfian kaget dan langsung menepis tangan itu. "Maaf." Indira langsung menyadari kesalahannya. Alfian sangat kesal. Namun dia tak berani melihat wajah Indira. Dia terus memalingkan wajahnya. Tanpa Alfian sadari sambungan telepon dengan Aisyah telah tersambung. "Al, apa kamu marah padaku? Kenapa dari tadi kamu tidak berani melihat wajahku? Aku rasa kita tak ada keperluan untuk saling berbicara. Kecuali masalah pekerjaan, aku tak ingin kita mengobrol berdua seperti ini. Kenapa tak salahkan kita berbicara dan saling bertanya kabar? Tidak baik menurutku. Aku lelaki yang sudah beristri, dan kamu seorang wanita lajang. Aku takut akan ada fitnah di antara kita." Indira tersenyum sinis. "Pasti karena istrimu yang posesif. Dia melarangmu mengobrol dengan wanita lain?" "Bukan istriku, tapi agamaku. Agamaku yang melarang aku mengobrol dengan wanita lain," jawab Alfian sambil melengos pergi meninggalkan Indira dengan kesal. Indira menatap kepergian Alfian dengan rasa sedikit kecewa dan kesal. Setelah bertahun-tahun pria yang dicintainya itu masih tetap tak memperdulikannya, bersikap dingin dan tak acuh padanya. Dulu dia tahu jika Anita lah yang membuat Alfian tak menghiraukan dirinya dan perasaannya. Karena itu dia sangat membenci Anita, dan sekarang setelah mendengar jika bukan Anita yang dinikahi oleh Alfian sudah tentu membuatnya senang. Dia merasa bahagia Alfian tidak jatuh ke pelukan wanita yang dibencinya.
Namun kini dia bertanya-tanya siapa wanita yang berhasil merebut hati Alfian dari Anita. Sudah tentu bukan wanita sembarang. Dia pastilah wanita yang jauh lebih baik dari Anita. Membuat Indira ingin mengenalnya. Alfian kaget mengetahui jika teleponnya telah tersambung. Sayang, Alfian terlihat panik. Dia takut istrinya mendengar semua pembicaraannya dengan Indira. Iya, jawab Aisyah dari ujung telepon dengan santai. Maaf sayang, pasti kamu mendengar semuanya. Iya, aku mendengarnya. Cinta dan kesetiaan teruji ketika waktu dan jarak memisahkan dan hanya kepercayaanlah yang mampu mempertahankannya. Aku percaya penuh padamu. Hanya itu aku katakan padamu. 12 yang bisa, bahkan jika jarak ini melemahkanmu, aku tetap percaya akan doaku yang akan senantiasa menguatkan dan mendekatkan.